Saudara dan saudari terkasih, dalam permenungan saya menemukan sekurang-kurangnya 2 alasan mengapa Yesus mengambil perayaan Ekaristi, mengambil makan bersama sebagai bentuk, sebagai cara Ia meminta kepada kita untuk mengenang Dia. Mengenang Dia bukan hanya mengingat Ia berasal dari mana, tetapi mengenang Dia berarti mengenali Dia dan terus merayakan siapakah Dia itu dan apa yang Ia lakukan dalam hidupnya. Ia menggunakan makan bersama sebagai cara agar kita betul-betul menghayati siapakah Dia itu dan apa yang dilakukannya, terutama untuk penyelamatan, untuk keselamatan. 2 hal itu, yang pertama, Dia memilih makan bersama. Kita semua tahu bahwa sering dikatakan demikian. Kalau Anda ingin mengetahui sebuah keluarga, keadaannya dan apa yang terjadi dalam keluarga itu dan bagaimana hubungan tiap anggota keluarga di situ, lihatlah, perhatikanlah cara mereka makan bersama. Apakah mereka datang pada waktunya? Apakah mereka saling berkomunikasi ketika mereka makan? Apakah mereka itu akan selesai bersama juga? Di situ Anda akan tahu hampir pasti yang sesungguhnya terjadi dalam keluarga itu. Dan Yesus membuat makan bersama itu sebagai cara Dia untuk sebenarnya menyatakan bagaimana menjadi persekutuan yang benar, menjadi persekutuan yang baik, yang adalah anak-anak Allah. Apabila jelas-jelas makan bersama pun tidak dilakukan, atau ketika makan bersama tidak ada sikap saling menghargai, tidak ada komunikasi yang baik sehingga terjadi kegembiraan bersama, apalagi ketika mereka itu berusaha cepat-cepat dan segera pergi meninggalkan meja makan, kita boleh membayangkan betapa persekutuan itu jelas tidak baik. Dan seperti itu jugalah yang Ia lakukan. Dan seperti itulah Ia berlaku dalam kehidupan bersama pada umumnya. Saudara yang terkasih, yang kedua, Yesus memberikan keteladanan, yakni membasuh kaki para rasul. Hanya orang yang meyakini dirinya tidak ada sesuatu pun yang harus dipertahankan yang bisa untuk membasuh kaki sesamanya. Hanya orang yang tidak mau mempertahankan harga dirinya, gengsinya, dialah yang dapat
merendahkan diri dan melayani sesamanya. Paus ketika ia sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang ingin dipertahankannya, gengsi dan harga dirinya, dia siap untuk mencium kaki orang-orang yang datang kepadanya, yakni dari Sudan itu. Hanya orang yang tidak mau lagi mempertahankan gengsi serta harga dirinya, ia dapat menempatkan dirinya di bawah. Ia pasti mampu melayani sesamanya. Dan dua hal itulah yang dipakai Yesus untuk dapat mengenang dirinya. Apa yang dilakukannya, terutama keselamatan yang diupayakan. Berkenaan dengan membasuh kaki, ada orang yang berkata demikian, kalau engkau dicerca, kalau engkau direndahkan dan dihina, sadarilah siapakah Anda itu dan apa yang akan Anda pertahankan. Dengan kata-kata itu sebenarnya kita diajar, kita akan menjadi damai kalaupun kita direndahkan, kalaupun kita dihina, tetap akan menjadi orang yang percaya diri dan ceria. Dan karena Yesus merasakan juga dan menghayati sesuatu dalam dirinya, tidak ada sesuatu pun yang perlu dipertahankan. Gengsi, harga diri, nama baik ataupun apapun namanya, maka ia dapat menerima penderitaan apapun. Ia bahkan dapat menerima pengkhianatan dari Yudas Iskariot itu. Saudara dan saudara terkasih, dua hal yang sekurang-kurangnya menjadi alasan bagi Yesus untuk diberikan kepada kita sebagai cara mengenang Dia, sebagai cara kita untuk terus yakin bahwa Dia Allah yang bersama kita mengupayakan keselamatan kita. Maka ia menciptakan makan bersama dan ia juga menempatkan diri dalam persekutuan itu sebagai pelayan. Satu hal yang menurut saya tidak pernah berubah, sekalipun kita berubah status kita ataupun jabatan kita ataupun kedudukan kita yang lain, menjadi guru, pensiun, menjadi pengusaha, pensiun, menjadi bapak dan ibu, tidak pernah pensiun. Tetapi satu hal yang terus, yang tidak pernah lepas daripada kita, bahkan sekalipun ketika umur kita bertambah, yakni status kita sebagai pelayan. Dimanapun, kapanpun, selama kita masih hidup, kita adalah pelayan. Semoga saudara dan saudara terkasih, dengan persekutuan yang dibangun berdasarkan terutama makan bersama dan juga kesiapan kita untuk menempatkan diri selalu sebagai pelayan, kita bersama Tuhan sendiri untuk mengupayakan keselamatan, yang artinya adalah ada kehidupan lain yang berbeda dari kehidupan ini, ada kehidupan lain yang bukan kehidupan ini, kehidupan lain, kehidupan mulia yang sebenarnya disiapkan oleh Allah untuk kita semua. Dan semoga dengan persekutuan yang ditandai dengan makan bersama, persekutuan yang kita
lakukan tiap saat itu dan kesiapan untuk melayani itu, akhirnya kita sampai kepada kehidupan mulia, kehidupan baru yang memang diupayakan dan dikerjakan oleh Allah sendiri, oleh Kristus yang mengajak kita bersama.